Bab 4236. Pisah dari Mingsu. Tentu saja, kontrak ini ditandatangani oleh Istana Bintang Mingsu kalian. Sebagai murid Istana Bintang, jika kamu tidak berani mematuhinya, itu sama saja dengan mengkhianati Mingsu. Tetua klan Naga Sisik berkata dengan dingin. Selama Erik Kin masih berada di Mingsu selama sehari, maka dia harus mematuhi kesepakatan kedua belah pihak dan dia tidak boleh membuat kekacauan kepada klan Naga Sisik. Tampaknya selama aku menundukkan kepala, kalian juga akan merasa lega. Dalam waktu sebatang dupa, kalian akan mendapat keuntungan besar, Erik Kin berkata. Harta karun ada di sana. Klan Naga Sisik kami adalah yang terkuat di sini. Harta karun di sini adalah milik kami, sesuai dengan pergerakan langit. Dan ini adalah sesuatu yang Mingsu kalian setujui. Kamu tidak perlu berdebat denganku. Tetua berambut putih berkata dengan ringan. Harus menjadi milik kalian. Erik Kin tersenyum main-main. Karena semua orang ada di sini, semua orang juga harus menjadi saksi. Erik Kin melihat sekeliling dengan tenang. Kultivator klan Naga Sisik benar, selama dirinya tinggal di Mingsu, dia harus mematuhi kontrak yang dibuat oleh Mingsu. Jika dia menentangnya, itu akan mempengaruhi seluruh Mingsu. Alasan mengapa Tetua Jing membujuk dirinya untuk setuju juga karena hal ini. Karena itu, hanya ada satu cara. Saat Erik Kin melirik Tetua Jing yang keluar tepat setelahnya, jantungnya tiba-tiba melonjak. Dia memiliki firasat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Mulai sekarang, aku menyatakan berpisah dari Mingsu dan aku tidak ada hubungannya dengan Mingsu mulai sekarang. Boom. Begitu Erik Kin selesai berbicara, tiba-tiba ada keheningan di puncak gunung, udara tampak membeku dan tidak ada suara. Segera setelah itu, tempat ini seperti air mendidih, semua orang terkejut, mengira mereka salah dengar. Erik Kin akan mengkhianati Mingsu. Tidaklah mudah bagi seorang kultivator untuk meninggalkan kekuatannya sendiri. Meninggalkan negara besar dan istana bintang tempat dirinya berada, akan dianggap sebagai pengkhianat. Dan pengkhianat, selain diusir dari tempat, juga akan menjadi musuh para kultivator di seluruh negara dan ditolak oleh semua orang. Kultivator di kekuatan ini akan memutuskan semua ikatan dengannya mulai sekarang, dan semua orang akan menghinanya. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, ada kultivator yang berselisih dengan Istana Bintang dan tidak berhubungan selamanya, tetapi sangat sedikit kultivator yang memutuskan hubungan di depan umum. Apalagi, Tobi masih menjadi pejuang kebanggaan kedua Mingsu, dengan masa depan yang menjanjikan. Pengkhianat seperti itu bahkan lebih jarang. Dan hari ini, Erik Kin mengumumkan kepergiannya di depan umum, ini merupakan berita yang sangat besar. Sugoyan dan yang lainnya menatap dengan mata terbelalak, mereka tidak menyangka Erik Kin begitu keras kepala. Adapun Riko Zeng dan lainnya, bahkan lebih sulit percaya, seperti 5 halilintar di atas kepala. Bahkan para kultivator dari klan Naga Sisik sangat terkejut dan tidak menyangka hal ini akan terjadi. Hanya mata Rain yang berbinar. Saudara Kin adalah pengkhianat yang baik. Dirinya sudah lama tidak senang pada Mingsu. Dulu puncak bintang menjadi anjing klan Naga Sisik dan sekarang juga tidak ahu diri, bekerja untuk orang jahat. Apa gunanya mempertahankan kekuatan semacam ini? Dari sudut pandangnya, identitas Erik Kin harusnya sudah lama diambil kembali. Jika tidak, akan terlalu merepotkan baginya untuk terus mengubah namanya. Tobi, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Jika kamu mengkhianati Mingsu, kamu tidak harus mengakui kontrak yang dibuat Mingsu dengan kami. Saat ini, Pangeran klan Naga Sisik keluar dan menatap Erik Kin dengan dingin. Tapi kamu harus berpikir jernih,
jika kamu mengkhianati Mingsu, maka kamu juga akan kehilangan kentunganmu di Mingsu, mulai sekarang entah hidup atau mati, atau dipenggal oleh klan naga sisik, tidak ada hubungannya dengan Mingsu. Meskipun kamu terbunuh, Mingsu tidak boleh membelamu. Tentu saja aku tahu, Eric Kin berkata dengan santai. Cepat atau lambat, perjalanan akan berakhir, beberapa orang tidak bisa selalu bersamamu. Karena keterasingan nyata antara dirinya dan Mingsu tidak dapat dihilangkan, maka pergi saja dengan bebas. Adapun identitas Toby, orang ini telah jatuh ke jalan yang jahat sekarang, dan dia ditakdirkan untuk bersembunyi di kegelapan sendirian. Eric Kin menggunakan namanya untuk memberontak, sama sekali tidak ada beban. Toby, kamu gila, pemberontak. Tetua Cui sangat marah. Sebagai seorang kultivator Mingsu, Eric Kin secara terbuka mengumumkan kepergiannya dari Istana Bintang. Itu sama saja dengan pengkhianatan, sama saja dengan menamparkan wajah tetua Mingsu di depan orang lain. Yang lebih penting lagi, jika Eric Kin ada di Mingsu, kekuatannya juga dikendalikan oleh dirinya. Bagaimanapun, dirinya adalah seorang tetua dan pihak lawan adalah seorang murid. Tapi begitu Eric Kin pergi, dia tidak berhak mengendalikan kekuatan Eric Kin. Bahkan, alasan klan naga sisik setuju untuk bekerja sama dengan Mingsu sebelumnya dikarenakan mereka melihat kekuatan Eric Kin dan Taoist Huangmu. Namun, sekarang Eric Kin sudah pergi, semua ini tidak akan ada lagi. Derek Jing, dengar, apakah orang ini berbicara bahasa manusia? Tetua Cui memandang Derek Jing, tetapi Tetua Jing terlihat kaku dan tidak berkata apa-apa. Melihat Tetua Jing tidak berbicara, Tetua Cui menunjuk Eric Kin dengan marah. Aku ingin kamu segera menarik kembali perkataanmu ini, jika tidak, jangan salahkan Mingsu menegakkan hukum keluarga. Saat berbicara, Tetua Cui melambaikan tangannya. Suah suah suah. Beberapa kultivator pendukung Tetua Cui segera terbang ke depan, mengeluarkan berbagai senjata di tangan mereka dan menunjuk ke arah Eric Kin. Aku ingin melihat siapa yang berani. Rain mencibir. Saat terbang kemari, Sugoyan, leluhur keluarga Chen dan yang lainnya semuanya terbang ke sisi Eric Kin, semuanya memandang orang-orang Mingsu dengan dingin. Teman-teman seiman, apakah kalian ingin ikut campur dalam masalah keluarga Mingsu kami? Tuan Muda Toby sudah mengumumkan untuk meninggalkan Mingsu kalian B. Ini bukan lagi masalah internal, Taoist Huangmu berkata dengan dingin. Pokoknya, jika kamu berani menyentuh sehelai rambut Tuan Muda Toby, aku akan mematahkan kakimu. Kamu. Tetua Cui pucat sesaat. Terbalik, semua terbalik. Tanpa disadari, kekuatan di sekitar Eric Kin saat ini bahkan melampaui Mingsu dan sekarang Eric Kin telah pergi, identitasnya sebagai tetua sudah tidak berguna. Bagaimana bertarung? Jika dirinya berani maju, Taoist Huangmu ini mungkin benar-benar berani mematahkan kakinya. Master Guru, tidak perlu terlibat dalam perselisihan tidak berguna dengan orang ini. Melihat masalah buntu di sini, Kenny Gu membujuk dengan suara rendah. Huff, bajingan ini, aku sudah menyadari dia memiliki hati yang pemberontak. Cepat atau lambat dia akan membayar harganya. Tetua Cui juga menemukan cara. Dengan dengungan rendah, Tetua Cui melambaikan tangannya. Para kultivator Mingsu yang duduk di atas jarum terbang kembali dengan cepat. Tetua Jing, pil mujarab ini bagus untuk luka lamamu, ambillah. Eric Kin membalikkan tangan, sebotol pil mujarab terbang ke tangan Tetua Jing. Teman seiman Toby. Bibir Tetua Jing bergetar beberapa kali dan hatinya juga cukup rumit, seolah-olah menekan gunung. Tentu dia tahu apa isi pil mujarab ini. Setelah keduanya berhubungan begitu lama,
Derek Jin cukup yakin meskipun Eric Kin bukan Toby, dia memperlakukan kultivator Mingzu lebih perhatian daripada Toby yang sebenarnya. Kesepakatan antara keduanya, Eric Kin bukan hanya tidak pernah memutuskan kontrak, tetapi juga berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Mingzu secara komprehensif dan menjaga kepentingan Mingzu. Dari pinggiran jalan surga, ke kota kuno, lalu ke puncak bintang, masih sama. Dan kini, meski Eric Kin memilih hengkang, dia tetap tidak lupa memberikan dirinya pil penangkal racun dan mengembalikan kebebasan. Bersambung.